wawasan Nusantara. Pentingnya wawasan Nusantara. Secara etimologis, asal kata wawasan Nusantara adalah wawasan dan Nusantara. Istilah wawasan berasal dari kata wawas, bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan. Istilah wawasan Nusantara berasal pada cara pandangan dan cara melihat atau cara tinjauan. Adapun istilah Nusantara yaitu Nusa, yang berarti kesatuan, kepulauan, dan antara yang berkata dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang kedua tuh faktor-faktor yang mempengaruhi konflik wawasan Nusantara. Yang pertama ada konflik wilayah Nusantara, wilayah geografis. Faktor wilayah sebagai wawasan Nusantara dalam terlibat dalam atas kepulauan memiliki pemahaman bahwa pulau-pulau yang ada di Nusantara selalu dalam keadaan utuh. Yang kedua tuh faktor manusia di Nusantara yang terdiri dari beragam suku, adat istiadat, bangsa, daerah, agamanya menjadi faktor yang berpengaruh dalam wawasan Nusantara. Selanjutnya tuh faktor filsafat Pancasila. Faktor filsafat Pancasila adalah pemahaman tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tuh yang dapat ditetapkan di kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, yang terakhir, faktor geopolitik dan geostrategis. Faktor geopolitik adalah faktor yang berkaitan dengan politik dan geografi di Indonesia. Sedangkan faktor geostrategi itu adalah faktor yang berhubungan dengan strategi perwujudan cita-cita bangsa. Terus yang C, selanjutnya materi itunya kedudukan wawasan Nusantara. Itu ada 3 gitu. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesalan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Kedua tuh sebagai ajaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk menyikapi ada dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Yang ketiga, bangsa Indonesia, kehidupan bangsa Indonesia. Yang ketiga tuh sebagai doktrin dasar nasional dalam menyelenggarakan negara untuk mendorong motivasi, merangsang driver dan memedomani
penyelenggaraan negara dan masyarakat madani atau sipil sosial untuk berinteraksi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional dan bangsa Indonesia. Nah, terus ada materi selanjutnya itu fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan dan perbuatan baik penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Selanjutnya tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama itu wawasan Nusantara berwujud untuk mewujudkan nasionalisme dan tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, globalisasi, dan suku, bangsa atau daerah. Kedua tuh menumbuhkan kesadaran nasional dan rasa persatuan dan kekuatan di antara seluruh warga negara. Terus arah pandangan wawasan Nusantara tuh arah pandangan ke dalam pandangan wawasan Nusantara ke dalam adanya cara pandangan bangsa Indonesia untuk menjamin persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua tuh kan ada satu lagi tuh kan ada arah pandangan keluar kan. Arah pandangan keluar wawasan Nusantara mengandung makna bahwa dalam kehidupan internasional bangsa Indonesia harus berusaha dalam menjaga kepentingan nasional untuk semua aspek kehidupan agar dapat menciptakan tujuan nasional yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Selanjutnya itu kan implementasi wawasan Nusantara. Dalam kehidupan politik ini akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang lebih sehat dan dinamis. Baik, implementasi dalam bidang ekonomi, adanya peningkatan konektivitas, terus memperdaya ekonomi daerah, ada mengembangkan individu matrim, terus kerjasama ekonomi regional dan internasional. Terus ada yang ketiga tuh implementasi dalam bidang sosial dan budaya. Terus ada melestarikan budaya lokal, memberikan penghargaan terhadap keberagaman budaya, menanamkan wawasan Nusantara dalam kurikulum pendidikan. Yang keempat tuh implementasi dalam bidang pertahanan dan keamanan.
seperti membangun pos keamanan di daerah perbatasan, menyebaran dan menempatan TNI seluruh wilayah NKRI secara merata. Terus yang ketiga, melakukan program pelatihan bela negara bagi bangsa dan belajar. Selanjutnya, tantangan wawasan Nusantara. Itu ada 6. Yang pertama, kurangnya pemahaman dalam kesadaran masyarakat akan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, adanya membangun yang belum merata antara wilayah satu dengan wilayah yang lain gitu kan. Yang ketiga tuh adanya isu separatisme dalam konflik SARA. Yang keempatnya tuh adanya ancaman globalisasi. Yang kelima, terjadinya penyalahgunaan teknologi dan informasi. Yang keenam, meraknya korupsi dan krisis keteladanan. Selanjutnya, upaya penanganan. Itu tuh ada 6 juga. Yang pertama tuh menaati peraturan yang telah ditetapkan untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, bersikap toleransi terhadap keberagaman suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia nih. Yang ketiga, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesadaran bela negara melalui pendidikan bangsa yang menanamkan nilai-nilai wawasan Nusantara. Yang keempat, memperkuat kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah serta melaksanaan otonomi daerah dalam koridor NKRI gitu. Yang kelima, memperkuat pendidikan berbasis karakter lokal agar nilai-nilai budaya nih dan identitas bangsa nih tetap terjaga di tengah globalisasi gitu. Yang keenam, yang terakhir, mengelola sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan untuk mencegah konflik antar daerah. Dan yang cukup sekian yang saya presentasikan. Kalau ada kesalahan, kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.